Akhirnya emas terkoreksi turun sampai ke level 2624, tapi kita tidak melihat adanya penurunan lanjutan, bahkan saat ini dia mengalami rebound ke 2643. Cuman pertanyaannya adalah, apakah ini hanya kenaikan sementara, lalu kemudian siap-siap mengalami penurunan, atau justru kita sedang melihat adanya rebound secara progresif atau lebih tepatnya bertahap, dan kemungkinan itu akan ditentukan nanti malam oleh beberapa data ekonomi. So, saya mencium sesuatu hal polanya mirip dengan apa yang kemarin kita bahas di live streaming, tapi kita coba lihat lebih lanjut apakah ini akan ada kaitannya dengan kenaikan atau malah justru kembali turun. Kita lihat dari US dollar berikut ini. Oke, terlihat di sini grafik menunjukkan bahwa US dollar mengalami rebound, kenaikan, dan itu lagi-lagi levelnya adalah gara-gara dia tertahan di level support yang sama, kemudian dia mengalami rebound dan ditandai dengan candle hijau ini. Candle bullish, tapi jangan buru-buru menyimpulkan dia naik karena kita masih punya PR yang cukup banyak untuk masalah bullish atau bearish ini. Oke, yang pertama tentunya kaitannya dengan long black candle ataupun long bearish candle di sini. Lalu kemudian inilah level resisten yang bisa kita mungkin cermati untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk saat ini belum ada tanda-tanda untuk mencapai level resisten kedua atau bahkan ketiga. Untuk saat ini kecenderungannya adalah dia baru rebound tapi masih tetap bertahan di level yang pertama. So, kita anggap ini adalah rebound technical yang mungkin sifatnya adalah masih bisa terbatas. Di sisi lain, kalau saya tarik garis juga, kemungkinan kita lihat di sini levelnya kecenderungan seperti demikian. Artinya lagi-lagi ada posisi triangle yang kecenderungannya bisa saja saatnya break area resisten. Artinya itu berarti resisten pertama di sini, kemudian untuk mencapai ke yang kedua di sini. Nah, ini adalah kasus dasar kalau misalkan ternyata data ekonomi nanti malam kecenderungannya relatif positif untuk US dollar atau lebih kuat daripada ekspektasi. Sebaliknya, kalau kita kaitkan dengan potensi penurunan, maka di sini bisa saja terjadi rejection, kemudian dia kembali turun dan ditutup mendekati level support berikutnya. Oke, semua ini case-nya masih imbang antara naik ataupun turunnya. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik keempat, maka peluang untuk kenaikan tersebut kita lihat masih tetap dalam kasus yang sama. Artinya, lagi-lagi teman-teman, case-nya ini masih tetap bertahap dan juga masih tetap relatif bertahan di level resisten yang sama. Jadi ya mau tidak mau kita harus tunggu sampai data ekonomi nanti malam betul-betul memberikan jawaban yang pasti. Apakah betul-betul dia mengalami comeback ataupun return sampai ke level resisten berikutnya, atau hanya kenaikan sementara yang kemungkinan akan juga terjadi rejection. Nah, berarti mau tidak mau semua harus menunggu sampai data ekonomi dirilis nanti malam. Kaitan dengan US dollar juga mengalami rebound, tapi terlihat di sini reboundnya masih cukup normal, dan seperti yang kita bahas kemarin bahwa kita masih punya area resisten trendline seperti itu, dan kita lihat di sini kenaikannya juga masih relatif berada di bawah trendline ya. Jadi pada dasarnya kenaikan masih saya anggap kenaikan yang wajar. Secara teknis itu masih bisa terjadi. Oke, lalu kemudian nanti kita akan coba cek di malam hari. Balik lagi dengan data ekonomi, apakah terjadi rejection di situ atau justru dia akan kembali mengalami kenaikan dan itu berarti mengalami penguatan lebih lanjut sampai 3,9%-an. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily-nya tadi kita sudah lihat bahwa dolar mengalami rebound, ini pun mengalami rebound. Tapi kalau misalkan kita masih base kepada 3 candle terakhir yang kemarin kita bahas di live streaming, yaitu adalah evening star, maka kemungkinan ini adalah tahapan pertama dia masih menguji level resisten, lalu kemudian resisten kedua juga belum tentu ditembus. Jadi dalam hal ini, reboundnya masih wajar, technical, dan kita masih tetap menunggu sampai salah satu areal ini betul-betul ditembus apa tidak. Atau malah kecenderungannya dia malah kembali tertekan turun, dan akhirnya turun di bawah level low kemarin. Jadi kalau itu yang terjadi, berarti evening star yang ada sebelumnya itu masih tetap berlaku. Tapi kalau dia sampai 2 resisten berhasil tembus, berarti berarti penguatan dari sisi US Treasury yield juga mendukung kepada penguatan dari sisi US dollar. Oke, beralih kepada hal tersebut, hal yang cukup menarik pada grafik gold kali ini, persis dengan apa yang kemarin di live streaming kita bahas teman-teman. Posisinya ternyata dia gagal untuk tembus di atas zona 2660-an lagi ya. Dia malah kecenderungan turun, tapi coba perhatikan apa yang kita dapatkan di sini. Kemarin kita sempat sampaikan penurunan mungkin akan ke zona orange ataupun bahkan ke zona level 2630-an. Dan saya sempat menyebutkan kalaupun mau switch strategi sebaiknya tunggu sampai confirm tembus 2625. Walaupun low-nya sempat terjadi sampai 2624, coba perhatikan di next candle-nya small body candle, kemudian tail bawah panjang, dan akhirnya kembali di atas 2625. Artinya dia tidak resmi tembus 2625. So, kalau misalkan lihat seperti ini, justru
hal yang terjadi sebaliknya adalah dia tetap berada di dalam jalur trend channel. Ya, dan ini adalah kemungkinan posisinya sedang kita lihat adalah rebound yang cukup efektif. Perkiraan saya mungkin kita akan mencapai teritori 2654 ataupun 2650. Ini dengan catatan teman-teman, ada beberapa case yang cukup menarik. Kalau saya perbesar kasusnya di sini, berarti saya minta Anda untuk fokus kepada pola pergerakan yang ada terakhir, yaitu kalau kita kaitkan dengan pergerakan di sini, swing low, swing high, kemudian swing low lagi, kemudian dia swing high lagi, dan kemudian tempat ke level 2632, maka kita asumsikan di sini teman-teman bisa lihat, kalau saya asumsikan ini bottom pertama, bottom kedua, lalu ini adalah bottom ketiga, berarti kita sedang melihat ini left, ini head, ini right shoulder. Kalau betul itu yang terjadi, maka segera akan kita dapatkan penembusan dari level neckline, yang kebetulan neckline tersebut sekarang sedang diuji, dan itu berarti 2639 ataupun 2640. Apa yang terjadi kalau tembus? Yes, kalau memang betul-betul tembus dan ini adalah inverse head and shoulder, maka targetnya adalah setinggi bagian head, dan itu berarti kemungkinan kalau kita ukur mungkin sangat layak untuk menjambangi level 2650 ataupun 2654. Kita coba secara ukuran matematisnya. Kalau kita ambil dari garis ini, lalu kemudian kita kaitkan dengan level yang ada di sini, maka kita perhatikan apakah mungkin dia akan mencapai teritori yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Oke, saya pindahkan. Kalau misalkan dia betul-betul tembus dari neckline, maka hasilnya adalah wow, sama 2654. Itulah target yang cukup optimal, yang cukup optimis kalau misalkan dia bisa mencapai zona tersebut dengan catatan tadi yang saya asumsikan adalah inverse head and shoulder. Di sisi lain, case yang berikutnya adalah bisa saja dengan perhitungan yang sama, inilah trend channel turun, lalu kemudian saya hitung 1, 2, 3, 4, dan 5, maka inilah saatnya dia mengalami kenaikan. Dan itu berarti A, B, C. Dan hasilnya adalah kenaikan sampai zona 50% atau 2654. Lalu kemudian ini juga akan mendukung kepada case yang paling besarnya adalah uptrend, kemudian konsolidasi ataupun correction, baru nantinya akan terjadi kenaikan lanjutan. Artinya penurunan yang terjadi dalam 1 atau 2 hari terakhir ini adalah koreksi yang memang sudah terukur. Nah, ada jadi yang lebih menarik lagi, yaitu terkait dengan grafik H4. Kemarin pun di live streaming kita sudah sempat bahas kaitannya dengan potensi yang kita bilang sebagai potential Elliott wave. Ini wave 1, 2, 3, kemudian 4, penurunan itu masih tetap sesuai karena dia turun hanya berada 38-50%. Berarti lanjutannya adalah wave kelima. Jadi pada dasarnya hitungannya kita sudah melihat penurunan sampai zona orange ini adalah zona wave keempat, dan kita harapkan secara bertahap, secara berjenjang untuk mencapai ke wave kelima, yang berarti akan ada solusi ataupun trigger ataupun pemicu untuk menembus zona 2685 kembali. Tapi kalau tidak pun, minimal kita harapkan dia kembali ke level 2650 ataupun 2654 tadi. Ini persis dengan di grafik H1, dan juga ternyata tergambarkan hal yang sama di grafik H4. Nah, terakhir pada grafik daily, dasarnya adalah kemarin kita sudah bahas juga, long black candle ataupun long white candle di tanggal 24 September menjadi acuan, dan low-nya 2622 juga tetap tidak ditembus. Jadi dalam hal ini kita masih tetap dalam perspektif yang bullish, dan penurunan dianggap sebagai koreksi yang masih cukup normal ataupun wajar. Walaupun hati-hati, di malam hari kalau data ekonominya terlalu kuat atau mengejutkan sangat kuat, kita mungkin akan melihat penurunan sampai zona 2615. Ya, 2615 adalah hal yang hampir bisa dipastikan akan terjadi kalau data ekonomi tersebut betul-betul sangat kuat. Nah, di sisi lain, pound sterling kelihatannya masih bisa turun karena posisinya lagi-lagi kita terganggu atau terancam oleh posisi dari bearish divergence. So, dengan penutupan candle seperti jarum, berarti dia mengkonfirmasi penurunan dan ada rejection di zona resisten kemarin. Kemudian hal yang sama di grafik 4, kalau kita perhatikan kemarin juga kita lihat di sini ternyata malah dia jebol pertahanan ataupun support trendline. Dan ini kaitannya dengan penurunan, kemungkinan zona orange adalah 1.3310 atau bahkan bisa lebih rendah sampai 1.3240-an. Tentunya kaitannya dengan strong dollar untuk sementara waktu bisa menekan pound sterling. Apalagi kalau misalnya kita perhatikan dari grafik daily tadi, jelas di sini belum ada trigger pemicu baru untuk kenaikan. Apalagi kalau misalkan dengan data GDP kemarin yang Inggris sempat terlihat adalah data negatif ataupun relatif lebih rendah. Nah, terakhir kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya agak sulit untuk mengalami range pergerakan cukup besar, mengingat pergerakan ini masih tetap bertahan di zona trend channel. Nah, menariknya, kalau kita kaitkan dengan story asal, maka story asalnya adalah dari atas ke bawah, artinya penurunan. Sehingga
kemungkinan yang ada di zona ini adalah koreksinya ataupun konsolidasinya, lalu kemudian dia nanti diharapkan terjadi penurunan. Dan ini berarti kaitannya dengan bearish flag. Jadi kalau misalkan lihat flag seperti ini, yang memungkinkan terjadi adalah rejection di zona resisten, lalu kemudian tembus zona supportnya. Dan itu berarti targetnya akan mencapai zona 65. Sehingga hari ini kami putuskan untuk mengincar zona sell terlebih dulu. Tapi setelah itu hati-hati. Saya masih tetap bersisip kalau misalkan historicalnya tertahan kembali di level 65, mungkin saja demand akan muncul di zona tersebut. Sehingga nantinya Anda bisa pertimbangkan ulang apakah bisa ataupun mau untuk melakukan buy di zona tersebut apa tidak. Dengan catatan stop loss di bawah $65. Nah, terakhir kalau kita lihat dari grafik daily-nya, justru dia kecenderungannya membentuk jarum, sehingga itulah yang membuat kenapa dia gagal naik. Dan ini kaitannya dengan long black candle yang terjadi 2 atau 3 hari yang lalu. Anda bisa lihat di situ kenaikannya tertanda 50% dan belum ada tanda-tanda untuk tembus di atas level high tersebut.